Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita kembali melanjutkan pembacaan buku fikih ASN dan karyawan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema ancaman koruptor di akhirat. Ada banyak sekali dalil yang menyebutkan ancaman bagi karyawan maupun pegawai yang melakukan pelanggaran dalam masalah harta. Maka pelanggaran dalam masalah harta bagi seorang karyawan diantaranya yaitu melakukan ghulul. Ghulul artinya yaitu mengambil harta milik negara atau milik perusahaan. Ya. Harta hasil ghulul ini merupakan harta yang didapatkan dengan cara berkhianat, yang mana dampaknya pada hari akhirat nanti orang yang mengambil harta negara maupun mengambil harta perusahaan untuk kepentingan pribadinya, dia akan memikul harta tersebut pada hari kiamat. Di antaranya dalil menyebutkan tentang haramnya harta perusahaan atau harta negara ini diambil untuk kepentingan pribadi, yaitu surah Ali Imran ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Maka siapa yang melakukan ghulul, mengambil harta negara maupun ambil harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, khianat terhadap amanah yang sudah diberikan, maka pada hari kiamat dia akan memikulnya. Dan dalil yang lainnya, Nabi SAW beliau mengingatkan para sahabat dan tentunya juga kita tentang dampak yang sangat buruk bagi orang mengambil harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Fadzakarul ghulul, maka beliau menyebutkan tentang mengambil harta negara atau harta orang banyak di antara perusahaan. Fa'azzamahu wa 'azzama amrahu tsumma qala, maka beliau betul-betul menyebutkan tentang bahayanya dampak dari melakukan ghulul ini, dan beliau pun mengucapkan sabdanya, jangan sampai saya menemui kalian pada hari kiamat nanti dalam kondisi memikul unta yang dia ambil dari milik negara. Kemudian kalian pun akan berkata, aghithni, tolonglah saya Rasulullah. Jadi dia memikul unta yang diambilnya, unta milik Baitul Mal atau ya
mobil, dari harta negara misalkan. Maka aku pun mengatakan, saya tidak dapat menolongmu sedikit pun. Bukankah saya sudah menyampaikan bahwa harta ini nanti akan kalian pikul di hari kiamat. Kemudian Rasul mengatakan lagi, jangan sampai saya menemukan kalian nanti di hari kiamat memikul kuda, dan kuda itu pun mengeluarkan suaranya sangat keras, dan kalian minta tolong, maka aku pun tidak dapat menolong. Dan aku mengatakan, bukankah dulu sudah saya sampaikan kepada kalian. Kemudian jangan sampai nanti pada hari kiamat saya menemukan kalian memikul kambing. Kambing itu pun mengeluarkan suara yang keras, mengembek. Dan kalian minta tolong padaku. Maka aku katakan, saya tidak dapat menolong kalian. Bukankah aku sudah menyampaikan dulu di dunia? Dan di antara kalian ada yang memikul nanti, yaitu apa? Berupa memikul kain. Nah, kain dahulu di masa Nabi juga di antara bentuk sesuatu yang bernilai, ya, pakaian, karena masih sedikitnya produksi kain ketika itu. Nah, nanti dia akan memikul kain yang diambil dan minta tolong, dan aku katakan, aku tidak bisa menolong kalian. Bukankah aku sudah menyampaikan dulu di dunia? Kemudian di antara kalian juga ada yang memikul budak dan minta tolong, dan aku pun katakan yang sama. Nah, ya, inilah dalil bahwa Nabi beliau mengingatkan kepada kita sebagai karyawan maupun pegawai dari ASN negara, jangan sekali-kali kita mengambil, ya, harta milik negara. Kita mengambil kendaraan tapi untuk kepentingan pribadi. Kita menggunakan uang, ya, harusnya untuk pembangunan aspal, tapi malah kita ambil untuk kepentingan pribadi. Nanti kita akan memikul harta yang kita ambil tersebut. Maka uang tersebut akan kita pikul. Kemudian sekecil apapun bahkan dari harta yang kita ambil, nanti akan dipermalukan di hari akhirat, akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala, karena itu milik orang banyak, ya. Maka diriwayatkan dari Adi bin Amirah Al-Kindi, Nabi SAW bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin, maka siapa di antara kalian yang sudah aku berikan tugas dan sudah aku berikan gaji terhadap tugas yang ditentukan, fakata mana makhiton, kemudian setelah itu sudah mendapatkan haknya masih menggelapkan, walaupun, ya, makhiton itu yaitu sebuah jarum. Berapalah harga nilai sebuah jarum, ya. Fama faqahu, atau lebih dari itu, karena gululan, itu merupakan harta yang haram bagi dia. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka dia akan memikulnya nanti pada hari kiamat. Dia akan membawa-bawa barang yang dia ambil tersebut. Nah, jadi, ya, sekecil apapun rupiah yang kita ambil, padahal itu harta bukan milik hak kita, maka akan ditampakkan hari kiamat. Hadis itu dari Imam Muslim. Kemudian ancamannya dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW membawa barang-barang beliau, ya. Namanya itu Karkaroh. Kemudian dia pun meninggal. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang ini di neraka. Akhirnya para sahabat mencari tahu apa sebabnya. Ternyata mereka menemukan sebuah jubah. Kalau abaya ini kayaknya ini, ya, di dalam buku tulisannya abaya. Kalau abaya itu pakaian untuk perempuan, ya, tapi diterjemahkan abaya. Abaya perempuan, ya.
menemukan sebuah abaya di sini, tapi lebih tepatnya jubah ya. Kalau kita gamis ya, yang sampai ke bawah, dipakai oleh orang tersebut yang mana hasil dari korupsi ya. Hadis ini dari Imam Bukhari. Nah, yang mana Nabi SAW menyebutkan ancamannya bahwa ketika dia gunakan itu menjadi api neraka yang membakar orang tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, beliau menceritakan tatkala perang Khaybar, ya, setelah perang Khaybar datang beberapa orang sahabat Nabi SAW dan mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan si fulan mati syahid. Mati syahid kita tahu bahwa ya beliau orang yang mati dalam syahid adalah sudah dijamin surga oleh Allah Taala. Maka mereka menyebutkan para sahabat teman-teman mereka yang meninggal gugur dan pasti masuk surga. Fulan syahid, fulan syahid. Sampai mereka akhirnya menyebutkan pada seorang laki-laki dan mereka katakan si fulan mati syahid. Maka ditanggapi oleh Rasulullah SAW. Beliau katakan, kalla, sekali-kali tidak. Ya, padahal orang ini berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad untuk menegakkan jalan Allah. Tapi ketika disampaikan dia mati syahid, diingkari oleh Nabi SAW. Dia bukan mati dalam keadaan syahid. Apa penyebabnya? Inni ra'aitu finnar. Saya melihat dia berada di dalam api neraka. Fi burdatin ghallaha au aba'atin. Disebabkan burdah. Burdah itu jubah. Disebabkan dia sudah mengambil jubah. Yang mana jubah ini bagian dari rampasan perang, tapi belum dibagi. Jadi rampasan perang itu harus dibagi oleh pemimpin, dipisahkan dulu seperlimanya, ya. Kemudian sisanya dibagi kepada semua yang ikut berperang. Nah, ternyata orang yang meninggal ini dia sudah mengambil duluan, tidak dikumpulkan. Maka ya jubahnya tersebut menyebabkan pahalanya berperang di jalan Allah bersama dengan Nabi SAW itu ya tidak mengakibatkan, tidak berdampak pada dirinya, tetap ya dia diazab di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi walaupun kita melakukan ibadah salat, ya ibadah syahid ini merupakan puncak dari amalan dalam Islam. Salat, walaupun kita salat tapi kita masih mengambil harta milik negara, harta perusahaan, maka nanti ya itu pun akan menjadi diancam dengan api nerakanya. Hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dan diriwayatkan lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami menuju Khaybar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah memberikan kemenangan pada perang Khaybar tersebut, dan kami tidak mendapatkan harta rampasan perang pada perang Khaybar tersebut yang berbentuk emas atau perak. Tetapi yang kami dapatkan yaitu berupa alat-alat, ya, alat makan, pakaian-pakaian. Kemudian kami pun menuju lembah. Setelah itu kami pun pulang menuju lembah. Dan Rasulullah SAW ketika itu beliau membawa seorang budak, yang mana budak tersebut dari Bani Judzam bernama Rifa'ah bin Zaid. Ketika kami turun menuju lembah, budak Nabi SAW tersebut beliau akan mengikatkan ya tunggangan Nabi SAW. Ternyata ada yang memanah dari pihak musuh dan beliau pun akhirnya meninggal. Ya. Kemudian kami pun berkomentar, kabar baik untuknya, dia mendapatkan pahala syahid karena berperang bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengingkari, kalla, sekali-kali tidak, dia tidak mendapatkan pahala syahid. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, sesungguhnya jubah ya yang dia ambil dari rampasan perang yang belum dibagikan itu ya akhirnya membakar dirinya dari api neraka.
itulah ya penyebabnya bahwa pelangnya bersama Nabi SAW tidak menyebabkan dia masuk surga, tapi tetap ancamannya ketika dia mengambil harta orang banyak, harta negara, harta perusahaan, maka dia pun akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, maka para sahabat mereka kaget. Ya. Maka lalu datang seorang yang langsung menyerahkan sendal. Dan dia mengatakannya, Rasulullah, aku ambil ini saat perang Khaybar tadi. Dia menyerahkan sendal. Lalu Nabi SAW mengatakan, sendal ini akan menjadi api neraka. Ya. Nah, hanya sebuah sendal saja menyebabkan yaitu api neraka. Nah, di zaman Muawiyah, beliau pernah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman Khalid bin Walid. Ya. Nah, ada seorang ketika itu mengambil 100 dinar dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Ya, yang belum dibagi secara resmi. Dia sudah mengambil duluan 100 dinar. Nah, kemudian dia menyesali perbuatannya. Dan akhirnya dia mendatangi Muawiyah dan dia mengatakan, wahai Muawiyah, saya menyesali sudah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi 100 dinar. Maka Muawiyah pun enggan untuk menerimanya. Saya tidak bisa untuk menerimanya. Kenapa? Karena para pasukan mereka sudah bubar. Ini adalah hak-hak mereka. Saya tidak mau bertanggung jawab, maka engkau nanti akan memikulnya pada hari kiamat. Nah, kemudian seorang ini kembali menemui sahabat-sahabat yang lain. Jawabannya sama. Ya. Jawabannya sama, mereka mengatakan, saya tidak dapat menolong kamu. Ya, kamu nanti, kenapa? Karena para tentara sudah bubar. Mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Itu adalah hak mereka. Saya tidak bisa menolong kamu. Akhirnya orang ini bertemu dengan ulama bernama Abdullah As-Saksaki. Dan Abdullah As-Saksaki beliau memberikan jawaban. Ya. Datanglah kepada Muawiyah, sampaikan agar beliau menerima 1/5. Karena ya 1/5 itu kalau di masa Nabi masih hidup diberikan pada Nabi. Nah, ketika Nabi sudah meninggal, maka pemimpin berikutnya khalifah. Maka 1/5 itu diberikan kepada pemimpin. Kemudian sehingga ya serahkanlah 20 ke Muawiyah. Kemudian 80 dinarnya sisanya atas nama seluruh pasukan. Jadi sedekahkan sisanya dan niatkan bahwa ini adalah harta dari pasukan yang hak-hak mereka dan Allah Maha mengetahui di mana keberadaan mereka. Ya. Jadi inilah sebagai dalil para ulama ya bagi orang yang ingin bertobat terlanjur mengambil harta negara atau harta perusahaan dan dia sudah tidak memungkinkan untuk kembalikannya. Bisa jadi ya perusahaannya sudah tutup ya atau harta negara tersebut tidak bisa lagi dikembalikan dengan sebab administrasi misalkan, maka cara bertobatnya yaitu dengan mensedekahkan, niatkan ini adalah milik pemiliknya. Dan semoga nanti di hari akhirat pemilik dari harta tersebut mau menerima pahala dari hartanya tersebut ya. Nah, inilah cara bertobat ketika kita terlanjur mengambil harta orang lain dan sulit untuk menemukan keberadaannya, maka kita sedekahkan senilai harta tersebut ya pada fakir miskin dan semoga orang tersebut kalau seandainya pun masih bertemu di dunia tetap kita minta keridhoannya, minta persetujuannya. Tapi kalau memang tidak pernah bertemu lagi, maka semoga di akhirat dia mau menerima pahalanya. Kalau tidak tentu akan dihisab selanjutnya. Nah, inilah bahayanya ya kita mengambil harta milik orang banyak. Azabnya begitu besar di akhirat. Semoga ini memberi pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali kita mengambil harta negara, harta perusahaan yang bukan hak kita. Nah, sebesar apapun, sekecil apapun,
pasti akan dihisap nanti di akhirat. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.